Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali belajar tentang teks biografi, di mana pertemuan sebelumnya kita mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks biografi. Nah, pembelajaran kita kali ini tentang menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah memahami secara keseluruhan teks biografi, kalian diharapkan mampu menulis teks biografi melalui sebuah riset atau penelitian sederhana. Metode pembelajaran kita kali ini yang pertama, discovery learning, di mana dalam pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi teks biografi. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis proyek. Setelah selesai pembelajaran ini secara kelompok, diperhadapkan dengan sebuah proyek, yaitu membuat teks biografi. Nah, dalam menulis teks biografi, kalian dapat melakukannya dengan cara mengutip atau mencantumkan sumber rujukan yang jelas. Untuk itu, sebelumnya kalian perlu memahami langkah-langkah menulis teks biografi sebagai berikut. Yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Pemilihan tokoh atau sosok menjadi penting. Tokoh yang dipilih tentu bukan sosok atau tokoh yang biasa saja. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah hidup inspiratif dan bermanfaat atau sebagai bahan pelajaran hidup untuk pembacanya. Untuk itu, kalian dapat terlebih dahulu membuat daftar nominasinya. Diskusikan dengan teman-teman sekelompok, kemudian pilih salah satu tokoh yang dirasa paling tepat sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Kalian perlu menentukan teknik pencarian data untuk memastikan cara yang digunakan cukup efektif dan efisien. Teknik yang dapat digunakan misalnya melalui wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, foto, dan hasil rekaman. Kalian dapat menentukan lebih dari satu teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Lakukan perencanaan agar kegiatan pencarian data dapat lebih terarah. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Setelah menentukan teknik yang tepat, kalian dapat memulai untuk melakukan pencarian data tokoh. Pencarian data tokoh mencakup berbagai hal tentang kehidupan tokoh. Kalian dapat memulai dengan identitas lengkap, seperti nama lengkap atau nama yang dikenal umum, kelahiran, identitas orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Selanjutnya, kalian dapat mencari peristiwa kejadian, pemikiran, sikap, atau pandangan tokoh secara lebih terperinci. Buat daftar cek tentang informasi atau hal-hal yang ingin atau telah kalian dapatkan. Jangan lupa tuliskan pula sumber informasi didapatkan dari mana. Perhatikan kaidah penulisan rujukan atau referensi sumber informasi. Keempat, memilih data yang relevan tentang tokoh. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, kalian perlu memilah-milah data yang sudah dikumpulkan. Petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Tidak semua data yang dicantumkan dapat digunakan untuk bahan menulis biografi. Cari data yang benar-benar penting, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan tokoh, dan bermanfaat untuk pembaca. Kelima, menyusun kerangka tulisan. Nah, pada tahap ini yaitu menyusun kerangka teks biografi yang akan kalian tulis. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. Strukturnya terdiri atas bagian orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan orientasi. Keenam,
Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kalian dapat mulai menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan utuh. Dalam hal ini, perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Hal tersebut penting untuk meminimalkan koreksi kesalahan pada tahap selanjutnya. Ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan utuh. Sebelum dipublikasikan, hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Ada baiknya tulisan dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Revisi atau perbaikan tulisan mencakupi beberapa hal, yaitu diksi atau pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, paragraf, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, publikasikan. Setelah melalui proses editing dan revisi, publikasikanlah tulisan kalian. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau peta pikiran. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.